Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini, aku Anggita Fatmalia Putri, NIM 3401 41809, akan membahas mengenai salah satu materi antropologi yang akan aku bahas. Yuk langsung simak video berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai kultural yang ada di Indonesia. Jadi, kita mengetahui nih, banyak banget nilai-nilai kultural yang ada di Indonesia. Dan setiap daerahnya itu pasti punya nilai-nilai kultural yang berbeda antara satu sama lain. Tapi ada beberapa hal dan ada beberapa nilai yang ini tuh dibuat dan dikehendaki untuk menjadi salah satu nilai budaya yang disepakati bersama oleh rakyat Indonesia. Kita bakal masuk dahulu ke pengertian dari nilai. Oke, jadi ada beberapa ahli yang sudah merumuskan tentang pengertian apa sih nilai itu sebenarnya. Oke, yang pertama itu adalah Anthony Giddens. Itu menyatakan bahwa nilai merupakan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dihendaki, apa yang layak, dan juga apa yang baik dan juga buruk. Kemudian dari Robert M. Lawang menyatakan bahwa nilai ini merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang dinilai tersebut. Sedangkan dari Kunchalo-Ningrat menyatakan bahwa nilai ini adalah terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap mulia. Sistem nilai yang ada dalamnya ini termasuk dijadikan orientasi dalam masyarakat bertindak. Oke, selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan dari pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahli tadi bahwa nilai ini secara menyeluruh merupakan konsep-konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas, yang keberadaannya ini dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi pedoman kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga suku, bangsa, dan juga masyarakat internasional. Nah, ada beberapa macam-macam nilai nih teman-teman semua. Yang pertama adalah nilai material. Apa sih nilai material itu? Ada yang tahu? Bisa ditulis di komen bawah ya. Oke, jadi nilai material ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. Apa sih terus contohnya? Nah, contohnya itu misalnya ada kayak baju, sepeda, makanan, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan fisik manusia gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah nilai vital. Nah, nilai vital ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Jadi adalah nilai-nilai yang berguna bagi keberlangsungan aktivitas atau berkegiatan hidup manusia. Terus apa sih misalnya? Misalnya aja, kayak laptop. Laptop ini sekarang menjadi salah satu bagian nilai vital bagi kehidupan manusia, karena dampak adanya COVID-19 ini menyebabkan kita melaksanakan pendidikan secara daring. Nah, laptop, handphone gitu bisa disebut dengan nilai vital karena dapat menunjang aktivitas pendidikan kita. Lalu yang terakhir adalah nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan manusia, nilai kebaikan, dan juga nilai religius atau agama. Oke, setelah kita paham mengenai tentang nilai, kita akan masuk kepada pengertian kebudayaan. Jadi, kebudayaan ini dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, perbedaannya terletak pada kesempurnaan kebudayaan yang satu berbeda dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat lain. Nah, di dalam perkembangannya, kebudayaan ini digunakan sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat di dalam hubungannya di atas, maka kebudayaan biasanya disebut sebagai sebuah peradaban. Nah, namun hal ini tersebut dibatasi pada kebudayaan yang sudah tinggi saja. Menurut Kunchalo-Ningrat ini, ada 7 unsur kebudayaan yang berlaku. Yang pertama itu bahasa, yang kedua adalah sistem pengetahuan, yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima itu sistem mata pencaharian atau mata pencaharian hidup,
Yang keenam, sistem religi, dan yang terakhir adalah kesenian. Nah, dari apa yang saya sebutkan tadi mengenai konsep-konsep kebudayaan yang disampaikan oleh Kuncoro Ningrat, ada beberapa simbol budaya yang bisa kita lihat keberadaannya gitu. Oke, yang pertama yaitu komunikasi dan bahasa. Nah, sistem komunikasi ini biasanya menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Nah, yang membedakan dari satu kelompok ke kelompok lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Biasanya bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari itu berbeda. Misalnya saja pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa cenderung menggunakan bahasa Jawa, sedangkan pada masyarakat Minang misalnya akan menggunakan bahasa Minang. Nah, antara satu daerah dan daerah lain ini, simbol komunikasi dan bahasanya berbeda. Nah, maka dari itu, komunikasi dan bahasa bisa disebut dengan simbol kebudayaan. Kemudian yang kedua itu adalah waktu dan kesadaran. Nah, budaya yang satu dengan daerah lain itu berbeda. Misalnya saja, di Jawa terkenal akan peribahasa alon-alon asal kelakon. Nah, itu menggambarkan bahwa segala sesuatunya tuh bisa dikerjakan dengan pelan-pelan, yang penting terlaksana. Nah, ini budaya ini berbeda sekali dengan budaya yang ada di Jepang misalnya. Jepang itu sangat menghargai waktu dan sangat memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya adalah pakaian adat. Nah, pakaian dan penampilan ini dapat dinilai dari kebiasaan masyarakatnya. Bisa dilihat dari gambar di samping itu, ada beberapa contoh pakaian adat. Nah, corak-corak dan juga bentuk dari pakaian adat ini berbeda, biasanya menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam masyarakat tersebut dan juga bagaimana kebiasaan masyarakat dalam berpakaian. Oke, yang selanjutnya adalah makanan daerah. Nah, pola makanan dan cara memilih ini dan menyiapkan makanan antara satu budaya daerah yang lain dengan yang satu itu berbeda. Misalnya saja, kalau di Jawa ini cenderung berasa manis. Nah, hal ini akan berbeda dengan masakan daerah Sumatera yang cenderung bercita rasa pedas. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di samping itu. Oke, selanjutnya itu kita akan memasuki dari konsep nilai budaya. Nah, kita kan tadi udah membahas apa itu nilai dan apa itu kebudayaan. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep nilai budaya. Jadi nilai budaya ini merupakan nilai yang berada di suatu kebudayaan tertentu yang sudah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang dijadikan simbol atau jadikan sebuah kebiasaan, kepercayaan, dan sebagai acuan perilaku atas apa yang terjadi atau sedang terjadi di masyarakat. Nah, biasanya nilai budaya ini dalam hubungannya manusia dengan masyarakat adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kepentingan para anggota masyarakat tersebut gitu. Nah, oke. Masuk ke sebuah terakhir yaitu nilai-nilai budaya yang dijadikan budaya nasional bersama. Walaupun dari tadi kita membahas bahwa Indonesia ini memiliki nilai budaya yang berbeda di setiap daerahnya, namun ada beberapa nilai budaya yang memang disepakati untuk menjadi nilai bersama masyarakat Indonesia dan terus-menerus diterapkan di masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan daerah. Terus apa aja sih sebenarnya nilai-nilai itu? Yuk kita simak berikut ini. Oke, yang pertama adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini dapat diartikan sebagai latar belakang atau segala aktivitas yang bersifat tolong-menolong antar masyarakat. Aktivitas tersebut dapat kita lihat dalam rukun antar tetangga, antar kerabat, masyarakat yang mendiami daerah tertentu, dan terjadinya ini secara spontanitas oleh masyarakat tertentu tanpa adanya rasa pamrih pada sesama manusia yang juga sedang mengalami kesusahan. Nah, Kuncoro Ningrat ini mengenalkan ada dua gotong royong yang ada di masyarakat, yaitu gotong royong tolong-menolong dan juga gotong royong kerja bakti. Nah, kegiatan gotong royong tolong-menolong ini biasanya terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, atau perayaan, dan peristiwa bencana atau kematian. Nah, sedangkan kegiatan untuk gotong royong kerja bakti ini biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu kepentingan umum yang sifatnya ini milik bersama atau kepentingan umum.
Misalnya saja seperti kerja bakti atau membersihkan lingkungan, membersihkan jalanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk gambar di samping itu merupakan salah satu contoh gotong royong kerja bakti, ya. Oke, yang selanjutnya adalah tolong menolong. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tolong menolong ini diartikan dengan suatu kegiatan minta tolong yang dalam hal ini disamakan dengan kata membantu. Sedangkan tolong menolong sendiri didefinisikan dengan suatu kegiatan membantu meringankan beban, penderitaan, kesukaran, dan juga sebagainya. Nah, bangsa Indonesia selain dikenal sebagai masyarakat yang multikultur dan plural, juga sangat menunjuk tinggi adab tolong menolong. Faktor terpenting dalam tolong menolong ini adalah empati dan juga kepedulian. Pada umumnya, seseorang akan peduli dan akan selalu penuh perhatian terhadap keberadaan orang lain. Nah, artinya masyarakat ini menempatkan tolong-menolong ini sebagai salah satu preferensi etis dalam kehidupannya. Dan biasanya masyarakat Indonesia ini juga banyak yang menjunjung tinggi adat atau kebiasaan tolong-menolong ini. Yang selanjutnya adalah kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini adalah interaksi manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain. Kekeluargaan juga dapat digunakan untuk menghubungkan luasnya pergaulan manusia dalam satu sistem yang koheren yang dapat membangun relasi dengan orang lain. Nah, kekeluargaan dalam masyarakat ini berarti anggota masyarakat dianggap sebagai salah satu keluarga besar, sedangkan kekeluargaan dalam bernegara menempatkan bahwa bangsa Indonesia ini harus dianggap sebagai suatu keluarga besar, yaitu keluarga bangsa Indonesia. Oke, yang selanjutnya ini adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan untuk mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, kemanusiaan ini menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihani terhadap sesama, lingkungan, binatang, dan juga makhluk hidup lainnya yang mengalami kesengsaraan. Terus apa sih contoh dari sifat kemanusiaan itu sendiri? Misalnya saja bisa dilihat pada gambar di samping, bahwasanya di samping itu merupakan salah satu contoh nilai kemanusiaan, yaitu adalah kegiatan galang dana, yang biasanya galang dana ini dilakukan ketika ada bencana di daerah lain atau mungkin bencana yang dilalui oleh saudara-saudara kita yang setanah air. Nah, sikap tersebut atau kegiatan tersebut itulah yang merupakan salah satu dari nilai kemanusiaan. Oke, nilai yang selanjutnya yaitu adalah tenggang rasa. Nah, tenggang rasa ini biasanya disebut juga dengan sikap toleransi. Nah, sikap tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Sikap tenggang rasa merupakan sikap yang memiliki nilai budi pengerti yang baik. Dengan memiliki sikap tenggang rasa ini, kita bisa menempatkan pada lingkungan pergaulan dengan benar sehingga tercipta suasana yang rukun, harmonis, serasi, selaras, dan juga seimbang. Terus bagaimana sih sikap tenggang rasa yang harus diterapkan di Indonesia ini? Indonesia sebagai negara multikultural yang di dalamnya terdapat banyak sekali agama, suku, bangsa, dan juga ras, kita seharusnya harus menjunjung tinggi rasa tenggang rasa untuk menciptakan kesatuan dan perdamaian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sampailah kita pada penghujung materi pada pertemuan kali ini. Apabila teman-teman atau adik-adik ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disanggah dari penjelasan yang saya berikan tadi, bisa menuliskannya di kolom komentar. Setelah mendengar materi, simak penugasan berikut ini ya. Oke, sekian pembahasan materi mata pelajaran antropologi kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan materi dan video yang akan mendatang. Bye!